Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah doa pagi online. Dimanapun saudara berada, mari siapkan hati untuk datang kepada Tuhan. Mari bawa hidup saudara pagi ini hanya kepada Allah kita. Haleluya. Sebab bagimu tidak ada yang mustahil Tuhan. Sebab bagimu semuanya mungkin. Ini hidup kami yang kami bawa di hadapan Tuhan. Bawa kami semakin mengerti akan rencana Allah. Terima kasih Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman saat kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari katakan bersama-sama. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Bagimu tiada yang
menjaga kami, tapi oleh karena kasih karunia-Mu yang Kau curahkan bagi kami, yang Kau berikan, Kau selalu menopang dan beri kekuatan. Kau selalu menjaga dan melindungi. Kau selalu menuntun hidup kami ke arah yang benar. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, ralaba sherere ralaralamo, kina ralana ralaralamo, kidara larana ralaralama serere ralaralamo, shire rararaba baba 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 hiraralawa serere ralaralamo. Haleluya. Terima kasih Bapa, sungguh Engkau Allah yang baik bagi kami, bahwa segala rancangan-Mu atas kami adalah rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Rancangan-Mu atas kami adalah rancangan yang terbaik. Untuk itu terus bawa hidup kami semakin mengerti akan kehendak-Mu Tuhan. Ini hidup kami yang terbuka bagi-Mu. Berbicaralah melalui firman-Mu Tuhan pagi ini. Engkau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah kuat kuasa otoritas dari tempat yang maha tinggi memberikan kemampuan hamba-Mu untuk menyampaikan akan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya di dalam sesi ibadah doa pagi secara online. Di bulan Februari tetap di dalam tema kasih karunia yang Tuhan berikan adalah kasih karunia untuk bebas dari dosa. Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita adalah kasih karunia untuk kita tidak berbuat dosa. Ya. Mari kita akan sama-sama buka kebenaran firman Tuhan yang akan saya ambilkan dari Yesaya pasal 36 ayat 25 sampai dengan ayat yang 27. Yesaya pasal 36 ayat 25 sampai dengan ayat yang 27 akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. Demikian firman Tuhan. Dikatakan dalam kitab Yesaya pasal 36 ya, ayat 26 dikatakan Tuhan akan memberikan hati yang baru, roh yang baru, menjauhkan dari hati yang keras, diberikan hati yang taat, dan Roh Kudus akan kuberikan diam dalam batinmu. Ini yang Tuhan Yesus lakukan. Pada saat kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka apa yang Tuhan lakukan? Tuhan memberikan roh yang baru, Tuhan memberikan hati yang taat. Kita dijauhkan dari hati yang keras, dan Roh Kudus Tuhan berikan tinggal di dalam hati kita. Ya, saya yakin dan percaya ketika orang Kristen itu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati, maka hidupnya itu pasti berubah. Ya, saya ulangi sekali lagi. Orang yang mau membuka hati, percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dipastikan hidupnya pasti berubah. Kenapa saya katakan demikian? Ini firman-Nya. Tuhan berikan hati yang baru, dijauhkan dari hati yang keras. Tuhan berikan kita roh yang mau taat, yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan.
Jadi kalau kita melihat ada orang-orang Kristen ya mengaku sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi masih hidup di dalam dosa, masih suka berzina, masih suka mabuk-mabukan, masih suka buka situs pornografi, masih terikat narkoba dan lain sebagainya, maka ada tanda tanya besar, apakah orang ini betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus atau hanya sekedar percaya di mulut saja. Yang namanya percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, ya, orang ini akan mengalami pertobatan. Dan setelah pertobatan akan mengalami yang disebut kelahiran baru. Ya. 3 hal ini merupakan satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. 3 hal ini, percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh, ya, pertobatan, kelahiran baru, merupakan 3 rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Satu rangkaian yang berkesinambungan, ya. Sehingga jelas kalau kita menjadi manusia baru, artinya hidup kita berubah. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Semakin hari semakin hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Semakin hari semakin hidup dalam kekudusan. Itulah hakikatnya ketika seseorang betul-betul percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menerima kasih karunia, ya. Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita untuk kita bebas dari dosa. Kasih karunia untuk kita tidak berbuat dosa. Ayat yang selanjutnya kita akan buka di dalam Roma pasal 6 ayat 1 dan ayat yang kedua. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ya, Paulus dengan tegas mengatakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah-tambah kasih karunia? Ya, jawaban Paulus tegas, sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Di sini Paulus menjelaskan bahwa orang yang sudah benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, ya, sudah mati bagi dosa. Pak Pendeta, tapi bukankah kita ini masih hidup di daging ini, kita masih bisa berbuat dosa? Betul, ya, saya percaya, saya bisa memahami bahwa orang Kristen yang sudah mengalami metanoia, mengalami pertobatan dan kelahiran baru masih bisa berbuat dosa. Tetapi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus tidak bisa tetap tinggal di dalam dosa. Bisa jatuh dalam dosa, tetapi sekali lagi tidak bisa tetap tinggal dalam dosa. Ketika seorang Kristen sejati, ya, dia jatuh dalam dosa, dia segera menyadari dia akan bertobat, minta pengampunan, dan tidak mengulangi lagi. Itulah kekristenan, ya. Betul, saya yakin dan percaya bahwa perubahan proses yang harus kita alami itu tidak cukup waktu 1-2 bulan, bahkan tidak cukup 1-2 tahun, perlu waktu. Tetapi saya yakin perubahan demi perubahan akan kita alami dalam hidup kita, akan terus kita alami sehingga kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat terakhir kita akan lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Filipi pasal 2 ayat 12 dan ayat yang ke-13 akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Dengan judul perikop, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Seringkali saya mendengarkan ada banyak hamba-hamba Tuhan, ya, beberapa hamba-hamba Tuhan yang khususnya
yang memiliki pengajaran hypergrace, ya, dia memakai ayat 13 ini, ya, untuk mendukung doktrinnya, ya. Ayat 13 katakan, ya, mereka menggunakan ini, ya, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Duh, ini kan Tuhan yang melakukan untuk kita. Kita tidak perlu melakukan apa-apa, doing nothing. Nanti Tuhan akan melakukannya untuk kita. Tuhan akan memenangkan kita dari dosa. Betul, nggak salah. Tetapi kita perlu melihat dulu, ya, kata mengerjakan di dalam ayat 13 dan kata kerjakanlah di dalam ayat yang ke-12 ini berbeda. Ya, kata kerjakan ini dalam bahasa Inggrisnya ayat 12 adalah to work out, to accomplish, menyelesaikan, ya. Sedangkan ayat 13 Allah lah yang mengerjakan. Kata mengerjakan ini di dalam bahasa aslinya itu adalah energio. Apa artinya? Artinya Tuhan memberikan energi kepada orang-orang percaya. Tuhan memberikan kekuatan. Untuk apa? Kekuatan untuk bisa menang atas dosa. Jadi bukan berarti Tuhan yang mengerjakan, ya, kita berdiam diri saja, doing nothing, ya, kita diprogram seperti robot. Bukan seperti itu. Kasih karunia yang Tuhan berikan perlu kita responi dengan benar, ya. Dan firman Tuhan katakan ayat 13 ini, ya, kata mengerjakan di sini berbicara Tuhan memberikan energio. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan kita kemampuan untuk kita bisa menang atas dosa. Dan saya kira percaya ketika kita pegang teguh firman ini, percaya dalam hati, dan kita melangkah dengan iman, saya percaya kasih karunia yang Tuhan berikan itu akan membebaskan kita dari semua ikatan dosa. Orang Kristen masih bisa jatuh dalam dosa, tetapi orang Kristen tidak bisa diikat dalam dosa. Orang Kristen tidak bisa tetap tinggal di dalam dosa. Saya rindu bahwa firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita semua, menjadi kekuatan bagi kita dan bagi saudara yang mungkin masih bergumul melawan dosa yang ada dalam hidupmu, melawan ikatan-ikatan dosa yang ada dalam hidupmu. Percayalah bahwa Tuhan memberikan roh yang baru, hati yang taat, Roh Kudus Tuhan berikan, dan lebih lagi Tuhan memberikan kekuatan, energi, ya, kemampuan agar kita bisa menang atas dosa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.